Hidup ini dialog antara persepsi dan memori, ingatan. Saya tahu bahwa ini teh karena dalam diriku masih ada memori tentang barang semacam ini yang namanya teh. Sehingga waktu aku mempersepsi sesuatu semacam ini, langsung saya simpulkan, oh ini teh bisa diminum, biasanya manis. Itu dari dalam. Jadi hidup kita yang tadi kalau kita mau bebas dengan bekal intuisi, modenya gimana? Ingatan dan materi atau ingatan dan persepsi. Kita saya tadi bilang ada hubungannya dengan panca indera ada hubungannya dengan akal tapi cara kerjanya subjektif sehingga nyambungnya dengan intuisi. Penghayatan hidup yang individual. Bekalnya apa? Pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Itulah memori. Kemudian nyambungnya sama persepsi. Jadi begitu tadi saya lihat minuman ini, teh ini dalam diri ini kerja. Ingatan bekerja, persepsi bekerja, intuisi juga bekerja. Jadi ingatan itu saya lihat ini diinformasikan bahwa oh yang kayak gini kemarin-kemarin itu namanya teh. Bisa diminum, rasanya manis. Dari mana kesimpulan ini muncul? Karena tadi saya sudah lihat barangnya, dulu juga sudah lihat barangnya. Sekarang lihat ini, keluarlah informasi itu. Cuma ini tidak ada gunanya kalau tidak saya hayati secara personal. Hubungannya apa sama diriku sekarang, barang ini? Oh ini disuguhkan padaku untuk diminum. Nah, ini penghayatan namanya. Nah, ayo. Kayak itu contoh ingatan dan persepsi yang agak berjarak. Jadi yang lahir mikir kemana, dia mikir kemana. Terus jadi ada ingatan, ada persepsi, terus dukungan penghayatan individual lewat durasi dengan alatnya namanya intuisi. Seperti inilah hidup kita. Jadi kalian memahami apapun itu prosesnya semacam ini. Diawali dari persepsi, terus dipahami melalui memori, kemudian dihayati secara individual lewat jalan intuisi dengan dukungan kesadaran durasi tadi, kondisi pemahaman waktu yang subjektif. Jadi tidak sama persis kayak empirisme atau rasionalisme. Kalau empirisme itu andalannya hanya persepsi. Kalau rasionalisme hanya akal, pemahaman. Jadi kalau hanya pakai empirisme, rasionalisme, hasilnya hanya penjelasan terhadap teh ini. Jadi masih belum ketemu hakikatnya teh. Hakikatnya teh ketemunya apa? Kamu hayati sesuai perspektif individumu, kamu minum, sekarang kamu sadar, oh, teh ini segar sekali. Sebagai minuman itu hakikatnya teh. Jadi itulah posisinya ingatan dan materi. Ingatan juga nanti ada dua. Ada ingatan mekanis, ada ingatan murni.
ingatan mekanis itu, hafalan itu ingatan mekanis sebenarnya. Kalau kalian kuliah terus disuruh menghafalkan, itu yang kerja ingatan mekanis. Bisa mengulang tapi tanpa kesadaran. Di situ ilustrasinya kayak burung beo, itu kan ingatan mekanis. Beberapa hewan juga punya ingatan mekanis. Kayak hewan sirkus, itu yang dimainkan ingatan mekanis. Jadi kalau kalian, kok ada ya gajah bisa dilatih gitu, jangan-jangan gajah punya akal misalnya kan gitu. Enggak, itu yang main ingatan mekanis. Lumba-lumba bisa ngitung loh, 5 kali 5 dia bisa itu. Itu ingatan mekanis, diulang-ulang terus sehingga dia hafal. Jadi itu jenis ingatan pertama. Ya kita butuh ini, kalau kita enggak refleks tadi, insting itu kan ingatan mekanis. Kalau rangsangannya tepat, ya dia akan keluar begitu. Cuma ini minus kesadaran. Jadi ingatan mekanis itu sifatnya otomatis. Bangun tidur, sikat gigi, terus wudu, terus sholat. Ini kalau tanpa kesadaran ini mekanis. Ingatan mekanis itu yang mendorong terus kita jadi kayak mesin. Hidup secara mekanis. Saya tidak tahu sejauh mana kita sadar tentang hidup kita, tapi hati-hati jangan jatuh di sini. Nanti kalau di backsound, hidup mekanis itu ya hidup yang kayak mesin, mekanistik. Bisa ditebak, mesti begitu terus. Kalau disenggol mesti begitu, kalau diajak guyon mesti begitu, kalau dimarahi mesti begitu, itu mekanis namanya. Jadi tubuhmu meresponnya secara hafalan. Jadi tidak ada kesadaran di situ. Pokoknya ngaji ya duduk paling depan biar dapat minum dulu, terus kalau minumnya habis itu terus sampai bersesi-sesi, itu namanya mekanis. Tidak berubah-berubah, itu hafalan. Kalau ditanya ngapain, tidak ngerti alasannya, ya biasanya gitu aja Pak. Jadi semakin banyak aktivitasmu kalau ditanya biasanya begitu, itu semakin menunjukkan kamu mekanis. Rambutmu kok gondrong terus? Ya Pak, biasanya gitu, merasa nyaman begini, ya berarti mekanis. Tanpa kesadaran. Yang ada kesadaran namanya ingatan murni. Ingatan murni ini secara sadar akal mengoleksi memori ini karena dianggap penting. Biasanya terus masuk bawah sadar, keluarnya juga dikontrol. Itu namanya ingatan murni. Dia tidak mekanis. Kalau katanya Bergson, adanya ingatan murni ini membuat kepalamu tidak banjir informasi. Kita itu kan sejak kecil sampai besar, itu kan informasi apa saja yang masuk. Sampai ke bawah sadar kita. Nah, ingatan mekanis ini yang menampilkan yang penting-penting saja. Kalian tadi berangkat ke masjid ini, berapa motor yang kamu temui? Anda hafal Pak, ya lewat saja. Sebenarnya akalmu menangkap 1, 2. Cuma karena kamu tidak menyadari itu, tidak secara sadar kamu ingat, ya dia lewat begitu saja. Tapi kalau bahasa psikologis, informasi berapa banyak yang kamu temui tadi masuk ke bawah sadarmu. Dan ini tiap orang beda-beda. Ada yang memang diingat, ada yang tidak diingat. Yang diingat ini nanti jadi ingatan murni. Bagi yang senang lihat, wah yang ngaji banyak itu, yang masuk memorinya jumlah yang ngaji. Dianggap penting maka masuk ke memori. Tapi bagi yang tidak anggap penting, yang penting materinya, ya yang masuk ke memori materinya. Bagi yang ikut-ikutan teman, mungkin yang masuk ke memori apanya. Jadi itulah yang membedakan
penghayatan satu orang dengan orang yang lain, itulah nanti yang membedakan kenapa hal yang sama responnya bisa beda-beda. Dari mana? Ingatan murni. Jadi setiap orang mengingat secara berbeda apa yang ingin dia ingat. Dari sebanyak ini yang hadir, mungkin bagi cowok-cowok mungkin hanya 1 atau 2 yang dia ingat. Kenapa dianggap penting? Mungkin karena sudah ngelirik sejak berapa minggu ini misalnya. Yang lain nggak hadir nggak masalah, yang penting dia harus ada misalnya. Oh, itu dia jadi ingatan murni sekarang. Jadi ingatan murni itu memori-memori yang ada di bawah sadarmu yang nanti bisa tampil secara sadar. Kamu bisa ngontrol. Oke. Termasuk nanti yang sifatnya intuitif tadi, ketika kamu butuh dia keluar. Karena tadinya sudah kamu anggap penting, maka dia terkoleksi di bawah sadarmu. Sehingga pas kamu butuh dia keluar. Memori itu keluar. Makanya kayak tadi, nggak pernah ketemu, tapi rasanya kayak pernah ketemu ya. Nah, itu dulunya pasti ada memori-memori yang dekat dengan itu. Mungkin kamu pernah, kalau bahasa psikologis ada déjà vu. Rasanya kok pernah kesini ya Pak, padahal enggak pernah loh saya itu. Kemungkinan dulunya kamu pernah mengalami situasi yang sangat mirip dengan itu, dan itu terkoleksi di bawah sadarmu. Sehingga ketika ketemu peristiwa yang mirip itu, secara intuitif data itu naik ke atas. Terus kamu merasa, rasanya kayak gini ya, pernah ngalami juga. Terus kamu menyebutnya déjà vu. Ya. Jadi mungkin kamu pas kemana naik gunung sendirian itu kan, loh, rasanya kok kayak gini, pernah rasanya lah. Ya memang kamu jomblo terus, jadi tahulah ya mesti sendirian terus, jadi langsung paham secara intuitif. Iya ya, pernah ngalami kayak gini ya, sering mesti. Nah, itu ingatan murni namanya. Jadi yang menampilkan intuisi. Berarti intuisi itu tergantung juga sama memori, sama ingatan. Dan nanti pemicunya apa? Persepsi. Kamu mengalami sesuatu, melihat sesuatu, ada memori yang terbangkitkan. Bangkitnya memori ini tanpa kamu sengaja namanya intuisi. Sebelumnya. Nah, itu ada di gagasannya Henry Bergson. Nah, di kata-katanya Bergson, namun kemudian aku tidak dapat lepas dari kritikan bahwa tidak ada pikiran yang tidak berubah setiap waktu, betapapun kecilnya. Sebagaimana tidak ada kesadaran tanpa memori, tanpa ingatan. Dan tidak ada keberlanjutan di masa kini tanpa bekal memori masa lalu. Jadi semua masa lalu, masa kini, masa depan itu ngumpul jadi satu dalam dirimu. Itulah namanya durasi. Ketika dia tampil, dia butuh pemicu persepsi, kemudian dibantu oleh memori, dihayati secara intuitif. Dari situ pengetahuan lahir. Itu yang ada di Henry Bergson. Yang ini kritik pada gaya positivistik. Ada yang bilang Henry Bergson ini kok kayak anti-intelektualisme. Kalau jawabannya Bergson ya bukan anti-intelektual, tapi melengkapi gagasan-gagasan sebelumnya tentang intelek dan pengetahuan. Karena teori-teori sebelumnya itu kurang lengkap. Oke, terus. Nah, intuisi tadi pada akhirnya merupakan alat untuk menjangkau yang hakiki, hakikat.
An absolute can only be given in an intuition, while all the rest has to do with analysis. Yang absolut, yang hakiki hanya bisa diberi, ditangkap lewat intuisi. Sementara semua yang lain itu pakai akal bisa, dia butuh analisis. Apa sih intuisi itu? We call intuition here the sympathy by which one transported into the interior of an object. Jadi intuisi itu orang menghayati. Menghayati itu apa sih? Memasukkan barang yang dibaca ke dalam diri. Jadi, atau bahasa lainnya mengalami, bukan membaca. Dari situ lahir pengetahuan intuitif. Makanya disebut pengetahuan langsung. Jadi intuisi itu datanya langsung muncul dalam dirimu karena kamu ngalami sendiri. Tanpa harus kamu cari keluar. Jadi ada transportasi, ada simpati yang memindahkan sesuatu yang kamu baca ke dalam dirimu. Di situ nanti disebut intuisi. Oke, itu babak pertama, gagasannya Bergson di aspek epistemologi.